Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channel Cat Traveler, channel tentang traveling ala backpacker, safari religi, sains, sekolah, dan cat design. Hari ini kita jumpa lagi dalam tema adventure di Lombok. Ini adalah hari pertama saya di Lombok setelah perjalanan 2 hari. Begitu keluar dari Pelabuhan Lembar, tempat pertama yang saya kunjungi adalah Masjid Baitul Aman Lembar yang terletak 500 meter dari dermaga, di mana saya mewakafkan 3 buah Al-Quran dan 1 sajadah yang sudah saya siapkan jauh-jauh hari. Laporan lengkap tentang wakaf tersebut bisa sobat saksikan di video saya yang lalu, yang linknya ada di deskripsi. Dari masjid tersebut saya menuju ke penginapan daerah Kuta Lombok Selatan, karena itinerarinya yang sudah saya susun. Di hari pertama ini tema saya adalah pantai ya, mulai dari Pantai Kuta Mandalika, Pantai Pink, Pantai Penyisok, plus Kampung Sade ya. Nah yang terakhir itu bukan pantai. Nah dari Pelabuhan Lembar ke penginapan itu jaraknya sekitar 48 km ya, nggak ada angkot ya yang bisa antar saya ke tujuan, sehingga saya terpaksa naik ojek. Nah tarifnya ya sudah bisa ditebak ya. Setelah tawar menawar itu tawar menawar sengit gitu ya, Rp100.000 ya, cukup mencekik dompet ya. Hal ini membuat akomodasi ke tempat-tempat wisata ya, ini dimanapun berada ya, bukan cuma di Lombok, itu menjadi tidak ramah terhadap isi kantong para backpacker, terutama solo backpacker. Nah ini adalah penginapan saya, Rarain. Saya tiba di sini sekitar jam 12-an siang. Informasi tentang penginapan ini saya dapatkan dari internet dengan nama Oyo Rarain dengan tarif 62.500 per hari ya, tapi nyatanya pemilik penginapan sudah memutuskan berhenti menjadi mitra Oyo karena satu dan lain hal ya. Maka saya terpaksa ya bayarnya sesuai dengan kebijakan pemilik penginapan, yakni 125.000 dari semula cuma 62.500. Nah lalu pihak hotel mencarikan saya motor rental seharga Rp70.000 per hari ya, dikasihnya motor beat yang sudah butut ya, mungkin mereka takut kalau dibawa kabur kalau bagus-bagus ya wis. Nah karena udah kesiangan, maka saya nggak jadi ke timur sana ya, yakni Pantai Pink dan Pantai Penyisok. Jadi saya langsung aja ke Kampung Sade ya, sebagai destinasi pertama yang saya kunjungi di Lombok ini. Jaraknya sih tidak terlalu jauh ya, hanya sekitar 6-7 km dari penginapan. Lokasinya mudah dicapai karena di pinggir jalan. Untuk masuk ke kampung tersebut, pengunjung wajib menggunakan pemandu lokal yang tarifnya seikhlas kita ya. Umumnya mereka dikasih Rp20.000, tapi berhubung saya nggak punya receh, saya bayarnya Rp50.000 ya, ya layak lah. Dengan Bapak siapa? Sama Aidin ya. Sama Aidin ya. Iya, Oke. kita tinggal di dalam ya. Pemandu lokalnya. Fisika. Ya. Di mana? Sini. Tanggal 27 sekarang ya? Iya. Oh ini ada di Jakarta juga? Ini ada sumbangan sukarela. Oh semua sukarela. Nah, dari sini aja ya. Ya. Nah, saya beri informasinya. Nah, jadi baiklah Bapak yang saya hormati, jadi selamat datang di Kampung Suku Sasak. Nah, jadi nafsu ini menurut orang tua kami artinya obat kesadaran. Nah, jadi di perkampungan Suku Sasak kami ini terdapat kurang lebih 150 rumah dan 700 orang yang tinggal. Jadi kami yang 700 orang masih bisa dikatakan satu rumpun keluarga ya, atau satu keturunan, karena di sini kami rata-rata ngambil sepupu atau misa. Dan juga adat kami kalau nikah masih jaga istilahnya melamar atau tunangan. Jadi adat kami di sini kalau udah suka sama suka dibawa lari tanpa pengetahuan orang tua. Jadi sebelum itu kami pacaran dulu, ngapel ke rumah si gadis biasanya 1 atau 2 tahun. Kalau sudah suka sama suka baru dibawa lari. Nah, jadi kalau melarikan kami tidak boleh siang atau sore, kena denda harus malam. Nah,
Jadi malamnya dibawa lari dulu, baru besok pagi diwajibkan ngirim putusan. Putusan pertama untuk memberi informasi bahwa anak gadisnya sudah hilang tapi dilarikan untuk dinikahkan. Putusan kedua kami beri nama Delabar untuk memberi informasi anak gadis ini harus dibayar mahar berapa. Setelah menentukan mahar baru akan nikah. Jadi kami laksanakan akad nikah di berubah sekenap Secara Islam. secara Islam dan agama. Ya. Nah, mengenai di sini setelah ini akad nikahnya baru ke acara terakhir begawe atau sholat ya. Di sini iring-iringan pengantin pria sama wanita ke keluarga perempuan. Seperti itu. Nah, mengenai bahasa nanti di sini kami memakai bahasa Sasak. Nah, salah satu contoh bahasa kami bilang permisi kabewalar, terima kasih matur tampiasi ya. Kalau sama-sama pagi-pagi. Nah, itu bahasa Sasak. Sini kalau untuk pekerjaan kami di suku Sasak rata-rata bertani semua. Di sini bisa panen sekali aja setahun karena di sini tidak ada air irigasi, hasil padinya tidak dijual tapi untuk konsumsi sehari aja. Nah, sedangkan untuk wanitanya sampingannya membuat kain tenun di suku Sasak di sini. Untuk lebih jelasnya bisa kita sambil keliling-keliling lihat kampungnya. Kalau mengenai pernikahan tadi itu Ya. hanya wajib antar penduduk sini, antar suku Sasak atau bisa orang luar? Di sini boleh juga sama orang luar, tapi harus suka sama suka dulu. Ya, ya. Jadi suka sama. Karena kalau saya misalnya cari orang sini bisa. Boleh juga, ya, tapi harus datang dulu ke rumah si gadis. Ya. Kalau sudah suka sama suka, baru diajak kawin lagi. Oh, Jadi ya. contohnya misalnya masnya datang malam Senin, ngajak mungkin malam Sabtu. Kalau dia suka pasti dia nunggu di luar kampung. Ya, karena Nah, setelah itu baru dibawa lari. Besok pagi dikirim putusan dari pihaknya mas, biar orang tuanya tidak bingung. ya. Tapi gimana saya mengenal orang gadis-gadis di sini kalau misalnya Itu biasanya dengan cara kalau kita melihat anak gadis kita suka, kita datang apel malamnya. anak gadisnya pada keluarga di sini. Keluar Pada semua. menun semua. Oh, menun, Lagi iya, iya. dulu di dalam rumah enggak keluar di luar kampung tapi di sini aja. Oh, di sini nggak keluar kampung juga ya? Oh, Tapi biasanya keluar kalau lagi ada acara, ada Oh, kerabat gitu ya. yang menikah di luar, keluar, dan juga kalau mau bertani di luar baru keluar. It's so cold when you're not here. Kita lagi keliling Rumah kami terbuat dari rumput ilalang. dengan Pilarang ya. Tahan paling lama 8 tahun baru diganti. Oh, 8 tahun. Dan di sini kami ganti atap secara gotong royong. Oh, gitu, satu rumah gitu kan. Ya. Untuk bangunan yang di depan ini merupakan ikon Pulau Lombok. Oh, Nah, iya. ini lumbung padi, biasanya satu lumbung untuk 5-6 kepala keluarga yang naik pakai tangga dari Oh, bawah gitu ke ya. atas. Disimpannya di atas. Nah, jadi naik pakai tangga Pak. Dari Oh, bawah gitu itu, ya. ikon Pulau Lombok, satu lumbung untuk 5-6 kepala keluarga. Tapi memang pekerjaan sampingan untuk wanita di suku Sasak yaitu menenun dari umur 9 tahun sudah diajarkan menenun, Oh, gitu ya. umur 16, 13 Oh, pasti bisa. oh, pasti bisa ya. Baru dianggap dewasa kalau sudah bisa buat kain tenun. Oh. Ini tapi sambil sekolah atau enggak? Di sini biasanya sekolah ya, tapi karena biasanya kalau SMP, SMA udah. Oh, udah enggak. Itu, ya, setelah Terakhir itu SMA umumnya. SMA bukan rata-rata di sini. Oh, kalau Mbak masih sekolah? Lu Oh, SMP. Udah setahun yang lalu. Hah? Oh, udah lama. Oh, udah 2-3 sekarang. Terus menenun. Biasanya dijual kemana ini tenun? biasanya dijual di Oh, dipajang di sini ya. sini juga Kita mau ya, dulu. ada sudah berkembang jadi 9. Oh, iya, Sebelah Bang. soket subhanallah Oh, Pak iya, namanya. iya. Sepaket sama selendang. Hmm, iya, iya. Soket subhanallah ada rangkang, kalau yang soket rangkang ada serangkang. Nah, ini sepaket ini juga ada kain tenun 3 meter kalau kain tenun. Oh, itu, iya. Ini 3 meter ini untuk bikin baju juga ini nanti. Oh, iya. Soalnya 3 meter. Dan ada batik lukis Pak, tenun polos yang dikasih motif. Oh, iya. Ditenun dulu bahannya lalu dikasih motif. 3 minggu ini jadi satu Pak.
iya. Ini yang sarung tenun sudah dijahit. Nah, ini yang Iya, sarung iya, iya. tenun Kak, sudah dijahit tinggal pakai. Murah-murah harganya. Berapa bang kalau murahnya berapa? Yang mana ini? Iya. Kasih 100.000. Oh 100.000 ya. Bapak ada pernah kesini. Mas, ya. Tiap minggu jadi satu. Iya, Dan iya. ini pun berkelompok Pak koperasi. Oh iya kayak koperasi gitu ya. Iya ya. Tidak pribadi. Kalau ada untung Pak nanti kita bagi. Ya caranya ya. Soalnya di sini perempuannya tak boleh kerja keluar. Ada Oh, tak boleh gitu ya. merantau ya. Boleh merantau. Makanya menun aja kalau kita di sini. Iya, iya, iya. Ya kita capek menun ya. Menun jadinya kena ada kerja pilihan. Tidak ada tak boleh merantau. Jadi kita songket. Iya, iya, songket. 150. Oh iya ya lebih mahal ya. Sepatu. Iya ya. Untuk batik, untuk bikin baju. Ya. Kalau biasanya seminggu atau sebulan deh berapa laku? Yang mana? Ya apa aja berharga pokoknya ya belanja di sini. 20.000. Oh 20. Kalau rame ke banyak Pak. Nah, kalau hari rame kayak liburan kayak gini. Iya ya. Tapi tergantung rezeki juga ya. Ya betul. Dengan, Oh, rezeki ya. libur rame kalau nggak ada ya juga kosong Pak. Kosong, ya, Dengan ya, ya. ya. Tergantung rezeki. Untung pagi simbol dari Lombok ini batik lukis kan. Oh itu berarti dilukisnya. Iya. Tapi di sini kan ada pajak karyawan, murah di sini Pak. Udah masuk logo mahal nanti. Iya betul. Iya. Kita langsung di sini Pak. Alang untuk pagi dan mereka setengah meja panjang Iya, iya, bisa kalau motor itu di sini di sana 100 kenang-kenangan. Sarung mana sarung tadi? Oh berapa itu yang paling murah berapa? 100.000. Bisa kurang nggak? Kasih. Nah, mau ambil banyak Pak. Enggak, saya kalau pun ambil maksimal 1. 100 Pak. Nggak bisa kurang. Minimalnya setengah. Iya, 180 dia. Ini. Lagi. Oh itu untuk cewek ya? Cowok Masa? cewek. Iya, cowok kalau itu yang cewek Pak yang altar kayak gitu. Kalau ini berapa kalau menurut? Yang ini. Oh nggak ada kancingnya ya? Ya ini kan ada sambal lagi. Iya cuma 1 kancing. Nah kali berapa? Yang mana? Kalau ini Ah. kan 175. Wah 175. Kalau dia gini bisa 200 jadinya. Dan setengah nah kalau ini. Sudah jadi Pak ini kan pecah. Yang lebih murah deh. Ini berapa kalau ini? Ini mahal lagi. Oh, lebih mahal lagi? Nah, ini kada tanggung. Ya saudara kita lanjutkan lagi keliling menyusuri desa Sade yang masih ditempati oleh suku asli Sasak ya, suku tradisional Lombok. Beginilah penampakannya ya. Ciri khasnya adalah terletak pada atapnya yang dibuat dari rumput ilalang ya. 8 tahun ya, bertahan 8 tahun ganti ya. Tapi kalau ilalang ini nggak tembus air ya. Tidak, ya, walaupun hujan deras tidak akan Nggak bocor. akan bocor ya. Iya, iya. Jadi kalau ada yang bocor sedikit bisa kami sisipkan, Oh, tambahkan lagi. ya untuk rapatkan lagi ya. Eh, Iya iya. kalau banyak yang udah rusak baru diganti. Baru ganti ya. Iya iya. Nah, ini alat pemintal kapas jadi benang. Oh iya. Ini jadi proses awal pembuatan kain tenun di suku Sasak di sini kami awalnya buat benangnya dari kapas. Kapas ini dipintal jadi benang. Setelah itu benangnya ini diberi warna. Nah, contohnya kalau kuning dari kunyit, biru dari daun nila, Pak. Oh Jadi ini alat pemintal kapas jadi benang. iya iya. Itu bahannya kayak daun nila benang itu kapas itu dari mana dapat? Kapasnya itu kami biasanya tanam di pematang sawah, ada juga yang dibeli di pasar. Oh di Ya, pasar untuk sini ya. kapasnya. Bisa kita lihat salah satu contoh Nah, pohon kapasnya. Ajak mama ke situ makan nih. Nah, itu contoh pohon kapasnya. oh ini ditanam di sini. Tapi kan dikit ini ya. Ya tapi sedikit. Biasanya kami juga tanam di samping rumah sedikit. Taman khusus, kebun khusus gitu ya. Tapi ada juga yang di luar kami tanam Pak di pematang sawah. Iya iya iya. Oh Juga ada yang kami tanam di samping rumah. Ya, sebagai contohnya untuk ini atap-atapnya walaupun hujan deras. iya. Cuman bahayanya rawan kebakaran Pak. Oh iya betul. Kering banget ini ya. Dulu pernah di bagian sini kebakaran sampai ini Hmm. rumah. Itu bahayanya. Iya iya iya.
Tapi kalau di sini ada listrik nggak ya? Listrik. Ini listrik masuk sekitar tahun 2000 Pak. Oh udah ada listrik. Ya, sudah masuk. Soalnya saya lihat sini. Ya. Oh iya udah ada lampu. Ya sudah masuk listrik. Tahun 2000 berapa? Masuk. Sekitar tahun 2000 masuk listriknya. Oh Sasa di sini. baru berarti ya, belum lama. Nanti di sini kita bisa masuk di salah satu rumah. Jadi ada 3 macam rumah di situ Sasak sini. Yang pertama balik kodong. Balik kodong itu biasanya digunakan untuk orang yang sudah bisa lanjut atau orang baru nikah. Nah, kemudian rumah yang kedua kami beri nama balai tani. Nanti di sini balai itu artinya rumah tani pekerjaan, makanya diberi nama balai tani. Ini untuk yang sudah berkeluarga. Dan yang ketiga balai antar tadi wanita leluhur sekitar. Iya. Yang ke atasnya ya. Itu contoh juga. Ini untuk pastikan padi di atas. Ya di atas sini ya. Pohon kampas. Ini deh, nggak usah apa namanya? Iya Pak, sambil sholat ini Pak. Oh iya iya. Ya, balai tani yang diberi nama balai tani. Ini. Setiap pintu depan rumah kami buat pendek. Jadi kalau masuk maksudnya menghormati Iya, iya. pemilik rumahnya. Oh, oke. Jadi makanya di setiap pintu depan balai tani ini Pendek ya. kita pendek untuk menghormati si pemilik rumah yang di depan. Jadi rumah ini ya pondasinya dari tanah. Oh. Jadi pondasi rumah dari tanah liat. Setelah itu kami ngepel pakai kotoran sapi dicampur sama dedak padi. Jadi kotoran yang dipakai di sini kotoran sapi yang masih basah, yang masih baru. Bukan makin kotor itu, nggak makin kotor. Enggak, itu merupakan tradisi kami, tradisi belulut ngepel pakai kotoran. Oh gitu ya, iya, iya. Itu dicampur dedak padi tadi sama air secukupnya. Nah, ya. Mau lihat ke dalam bisa. Disuruh lokasi dan kau. Jadi di dalam itu tempat tidur anak gadis kami. Sama dapur di dalam ini orang tua kami tidur di luar. Jadi Enggak pakai kasur? Pakai tikar Pak. Oh tikar ya. Itu bukan semen ini ya, tanah liat ini ya. Tanah liat Pak, tanah liat yang dipel kotoran sapi dicampur di padi. Gitu ya. Nah, jadi pakai tikar yang di bawah tadi untuk anak gadisnya. Baiklah sobat semua, kita sudah mendengar sama-sama tadi penjelasan komplit dari Mas Aidin tentang kehidupan suku asli Lombok, yakni suku Sasak yang selama ini hanya kita dengar dari media-media dan pelajaran sekolah dulu. Ya meski kadang saya menaruh kasihan ya pada warga kampung di sini, khususnya pada wanita yang maaf terkungkung. Tapi ya memang demikianlah pilihan masyarakat ya, harus kita hargai yang ingin tetap mempertahankan karakter adat asli suku Sasak. Oke sobat semua, dengan demikian berakhir pula perjumpaan kita pada edisi kedua kisah perjalanan saya di Lombok. Saksikan kisah selanjutnya pada edisi ketiga, antara lain Pantai Kuta Mandalika, air terjun Benang Kelambu, air terjun Stokel, Pantai Senjigi, dan lain sebagainya. Berikut serunya hiking di tempat yang sunyi sepi sendiri, serasa di ujung dunia ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.